बोला होता वो है तब आदमी बेचता ही नहीं. Dan sejenak kita akan dibawa flashback ke 15 tahun yang lalu di sebuah penjara paling ketat di India, di mana Anda semua yang menonton mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika Muthu adalah seorang kepala penjara dengan nama julukan Tiger yang dikenal sangat kejam dan ditakuti oleh semua orang. Secara kebetulan saat itu ada seorang narapidana baru dari kalangan pejabat yang dengan songongnya menantang Muthu alias Tiger dengan mengancam akan menghubungi teman-teman di pemerintahan untuk mengirim beberapa pasukan agar datang ke penjara ini, di mana Tiger justru malah memberinya ponsel untuk si pejabat segera melakukannya, dan inilah yang terjadi. राजा राजा हूँ मैं Ya, berkat bantuan Jackie yang saat itu masih berstatus tahanan, rombongan pasukan si pejabat pun langsung kocar-kacir setelah mobil diledakan, sehingga sudah jelas bahwa sosok Tiger sebagai kepala penjara bukan hanya sekedar ditakuti, tetapi juga disegani dan juga dihormati oleh semua narapidana yang pernah berada di penjara ini. सब कुछ उसको ही दोगे क्या सर? हमें भी एक मौका दो सर. तो उनका मजाक उड़ाने के लिए मैं बम फोड़ता हूँ. Kneel down. Terlambat bagi Parman menyadari hal ini karena 100 orang preman yang ia kira akan bekerja untuknya kenyataannya berada di pihak Tiger yang saat itu baru tiba di tempat tersebut. अरे क्या वर्मा एक एक में गिर गया. उठा वर्मा, उठ उठ. Saat Tiger alias Muthu akan mengayunkan parangnya itulah, Parman dengan cepat memohon agar diizinkan melakukan satu panggilan telepon yang alangkah terkejutnya Tiger saat mengetahui jika Arjun putra tercintanya masih hidup dan sedang dikurung di suatu tempat. मैंने आपको बोला था ना सर, आप खुद. पापा मैं अभी कहाँ हो अर्जुन? पापा इन्हों. Tanpa bertele-tele, Parman pun langsung berkata jika ia akan melepaskan Arjun asalkan Tiger mau melakukan satu pekerjaan, yaitu mencuri, bukan mencuri patung emas atau uang rakyat, melainkan mencuri sebuah mahkota yang menjadi harta karun nasional dan dilindungi oleh negara. Memang sangat sulit dan mustahil, tapi sebagai orang yang punya banyak koneksi kenalan, rekan dan juga jaringan yang luas, Parman yakin jika Tiger alias Muthu akan bisa mendapatkan mahkota yang ia mau. तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा. Berkat salah satu koneksinya di pemerintahan, Tiger berhasil mendapatkan informasi terkait siapa saja yang punya akses masuk dalam kuil tempat mahkota itu disimpan. Salah satunya adalah seorang selebriti sekaligus produser film bernama Mohan yang diketahui sedang menyukai seorang penyanyi wanita bernama Kamna. Mohan punya manajer bernama Balu yang dipercaya untuk mewakilinya dalam setiap langkah PDKT kepada Kamna, namun masalahnya Kamna justru malah menyukai Balu. Begitupun sebaliknya, sehingga mereka berdua diam-diam pacaran tanpa Mohan mengetahui akan hal ini. पिया बात सुन ले जरा पागल. वर्मा. Memanfaatkan hubungan rahasia itulah Tiger meminta Balu untuk melakukan apa yang ia perintahkan, di mana Tiger hanya ingin agar Balu membujuk Mohan supaya membuat film tentang pencurian sebuah mahkota. ये बात तो मुझे ही ओके नहीं है. क्यों? Tak ingin hubungannya ketahuan, Balu pun menuruti apa yang Tiger perintahkan. Ia pun langsung membujuk Mohan agar membuat film tentang pencurian mahkota yang merupakan harta karun nasional yang karena tidak mungkin melakukan syuting di kuil asli dengan menggunakan mahkota yang asli. Mohan dan tim pun akan melakukan survei dan mencatat apa saja yang perlu mereka buat ulang. जगदीश जी, ब्लास्ट मोहन जी ने क्राउन देखने के लिए परमिशन लेटर.
श्रीनिवास पूरा मेजरमेंट ले लो हमें Setelah set lokasi suasana persidangan lokasi kuil asli, Mohan dan tim pun langsung melakukan syuting dengan skenario pencurian mahkota nasional. बेचारा तेरे Tanpa Mohan dan tim sadari, Tiger memanfaatkan rekaman syuting itu untuk mengelabui pihak keamanan mahkota. Tiger menyewa seorang hacker untuk mengganti tampilan CCTV kuil dengan rekaman syuting si Mohan, sehingga para polisi yang tidak tahu tentang film terbaru Mohan pun akan mengira jika Mohan secara ilegal telah masuk dalam kuil dan mencoba mencuri mahkota tersebut. हेलो इमरजेंसी है लोकल पुलिस स्टेशन से Alhasil, Mohan pun didatangi polisi terkait rekaman video itu, di mana Mohan langsung menjelaskan jika itu hanyalah syuting film dengan set lokasi yang dibuat ulang, dan ia sama sekali tidak ada kepikiran untuk benar-benar mencurinya. ये तो इट्स अ रिलीजियस इशू, बहुत सेंसिटिव मैटर है। अब आपको कोई नहीं बचा। Dan karena ada indikasi yang cukup mencurigakan, para polisi pun akan tetap memeriksa Mohan, termasuk berencana untuk memindahkan mahkota yang asli ke tempat yang lebih aman demi untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. तो ये पकड़ Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan pada seorang pembisnis senjata api bernama Matthew, di mana ia terlihat sedang mengeksekusi 3 anak buahnya yang dianggap pengkhianat, sampai muncullah Tiger yang datang mengunjunginya. Kemarahan dan juga kekejaman Matthew pun seketika melunak dan langsung pergi ke depan untuk menemuinya. इतने दिनों बाद मिलना हुआ मुझे बुला लेते सर मैं Bukan isapan jempol belaka, Tiger memang punya jaringan yang sangat luas dan disegani oleh hampir semua kriminal kelas kakap di India. Kedatangan Tiger menemui Matthew adalah untuk meminta bantuan persenjataan dalam rangka menunjang misi pencurian mahkota yang beberapa hari lagi akan dipindahkan ke tempat aman. क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत क्लोज विजिलेंस है उस पर Matthew sempat menawarkan solusi cepat untuk masalah ini, yaitu dengan menembak Parman secara langsung oleh para sniper jitu yang sudah ia tempatkan. Namun, karena Arjun putranya masih tetap disekap, Tiger tidak bisa melakukannya sekarang. नो मैथ्यू मैंने बताया ना Matthew kembali menawarkan untuk bunuh saja 2 orang urusan Parman yang terus menggurui Tiger, namun masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak mau ambil resiko. Tiger memilih untuk mencuri mahkotanya saja. ठीक है तो इसे Dengan bantuan para ahli, Tiger pun mulai menyusun rencana untuk mencuri mahkotanya yang katanya akan dipindahkan menggunakan mobil lapis baja, yang karena proses pemindahan ini akan melibatkan pasukan khusus. Tiger dan anak buah pun harus benar-benar matang dalam melakukan persiapan. Berlokasi di tanah luas dan gersang, Tiger dan 4 snipernya pun terlihat sudah siap dalam posisi yang ketika iring-iringan pembawa mahkota muncul, mereka pun langsung melakukan serangan pertama, dan inilah yang terjadi. Ya, satu sniper Tiger pun tertembak disusul oleh kematian para penembak yang lain, di mana hal ini terjadi akibat dari kelalaian mereka sendiri, termasuk para pasukan khusus yang memang jauh lebih terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Setelah keempat snipernya tumbang, kini harapan satunya adalah Tiger yang melaju dengan mobil anti peluru, tetapi layaknya John Rambo, Tiger dengan percaya dirinya berjalan tempat terbuka sambil terus menembakkan senjatanya, yang alhasil para pasukan khusus ini pun tumbang dalam sekejap. ग्राउंड उठा लिया है तेरे आदमियों के साथ भेज रहा हूँ
Dua orang utusan Parman pun langsung pergi membawa mahkotanya untuk diserahkan kepada si bos. Sementara Tiger tetap berada di sana sembari menunggu sesuatu untuk mengejutkan Anda semua. Dan ya, ini semua ternyata hanyalah settingan. Mereka hanya acting dengan menggunakan senjata dan darah palsu. Bahkan, para pasukan khusus ini merupakan mantan anak buah Tiger kepolisian yang memang selalu siap dengan apapun yang Tiger perintahkan. सचमुच लूट सकते थे तो मामला ज्यादा आसान हो जाता। अब मैं Beralih ke markas Parman yang tepat saat mahkota sudah sampai, ia tak sadar jika mahkotanya adalah mahkota palsu yang sengaja dibuat semirip mungkin di mana Arjun akhirnya dilepaskan dan akan dikembalikan kepada Tiger ayahnya. Dan Anda lagi-lagi akan dibuat terkejut saat mengetahui jika Arjun diam-diam menginginkan mahkota itu juga. Arjun akhirnya jujur bahwa selama ini ia menyelidiki Parman bukan untuk menangkapnya, tetapi untuk mengajaknya untuk bekerja sama. वो सब छोड़ के तूने Arjun pun meminta Parman untuk jangan senang dulu karena Tiger ayahnya pasti akan mengambil kembali mahkota itu sesaat setelah Arjun dikembalikan. Arjun hanya ingin 50% keuntungan dari mahkota tersebut dan sebagai imbalannya Arjun akan menjaga dan mengalihkan Tiger ayahnya agar tidak pernah mengganggu Parman atau mahkotanya. ये शानदार है 4.5 साल Tak hanya itu saja, Arjun juga menceritakan terkait alasan kenapa ia melakukan ini. Berbeda dengan Tiger ayahnya yang selalu mengutamakan kejujuran dan kesederhanaan, Arjun lebih menyukai uang ketimbang prinsip sang ayah yang ia anggap sebagai konyol. Tanpa sadar jika semua ucapan barusan sedang diawasi oleh Tiger melalui sebuah kamera kecil yang terpasang di mahkota tersebut. इसके बीच कोई भी आएगा। Dan sungguh, siapa yang tidak sakit hatinya saat Anda sudah bela-bela berkorban untuk seorang yang disayangi, tapi malah dibalas dengan fakta yang membagongkan, sehingga mau biji mana lagi, ini mungkin adalah balasan dari Tuhan atas kekejaman Tiger di masa lalu. Tak lama, Arjun pun dikembalikan kepada Tiger. Mereka tidak langsung pulang ke rumah dan menemui keluarganya dengan alasan untuk keamanan. Tiger sengaja tidak menarik Arjun terkait rencana busuknya, tetapi memberinya kesempatan untuk mengatakannya sendiri demi melihat kejujurannya. तुम लोग जरा बाहर जाओ। ओके सर। डेफिनेटली वो तुम्हें फॉलो करेंगे। मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया। Di saat yang sama, Parman dan para anak buah pun baru mendapatkan kabar jika mahkota yang ternyata palsu, sehingga menyadari Parman akan bertindak brutal. Kedua anak buah pun langsung ancang-ancang untuk melakukan pencegahan, tetapi वो ओरिजिनल नहीं है, फेक है। सारे टेस्ट में फेल हो गया। नहीं हो सकता। keesokan paginya, Arjun izin pergi keluar sebentar di mana Tiger lagi-lagi memancing putranya untuk jujur. Barangkali Arjun berubah pikiran dan mau mengatakan semuanya, tapi tampaknya Arjun memang serius dengan niatnya dengan Parman dan tak akan mengatakan apapun meski Tiger terus memancingnya. ओके बेटा, आपको सब कुछ तो बता दिया। Setibanya Arjun di markas, Parman langsung menyambut dengan wajah yang menyeramkan. Tanpa bertele-tele, Parman pun langsung memberitahu Arjun tentang mahkota palsunya, termasuk kamera kecil yang terpasang dalamnya. Sehingga karena Arjun dianggap sudah tidak berguna, Parman pun berniat untuk menghabisinya saja. Tetapi tiba-tiba ya,
muncullah Tiger bersama dengan 4 snipernya, di mana Parman akhirnya kena mental saat melihat apa yang bisa Tiger lakukan yang tidak hanya memiliki banyak koneksi, melainkan memang benar-benar punya kemampuan hebat yang tidak bisa ditandingi oleh seluruh anak buahnya. Di detik-detik krusial itulah Parman kembali melakukan panggilan telepon untuk mencegah Tiger membunuhnya. Namun kali ini cara tersebut tampaknya tidak berhasil setelah Tiger lebih dulu mengerahkan seluruh koneksinya untuk mencegah anak buah Parman membunuh keluarganya. Hukum. Setelah truk-truk pembawa patung palsu dihancurkan dan seluruh anak buahnya dibantai habis, kini Parman sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Yang karena Parman sudah terlalu banyak membuat masalah dan kekacauan, maka Tiger akan menghabisnya dengan cara yang sama seperti yang biasa Parman pakai. एलार तू मुझसे जीत गया. Setelah semuanya selesai, kini Tiger harus mengatasi satu masalah lagi, yaitu tentang Arjun putranya. Tiger kembali memberikan putranya kesempatan dan memintanya untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun, apa jawabannya? ठीक है बेटा. Iya, sangat luar biasa sekali apa yang Arjun lakukan demi menjaga karir kepolisian dan demi keegoisannya yang sudah terlampau melewati batas. Arjun dengan teganya menodongkan pistol kepada Tiger yang notabene adalah ayah kandungnya sendiri. Yang tepat saat Arjun akan menarik pelatuknya, tiba-tiba Arjun pun akhirnya mati setelah ditembak oleh 4 sniper setianya, di mana Tiger sendiri akan menghapus Arjun dari kartu keluarga dan menganggap jika dirinya tidak pernah punya putra yang bedegong seperti Arjun itu. Alur cerita film, aksi balas dendam, dan inilah filmku. Naon sih, riweuh.